Haleluya, shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, karena kasih-Nya dan kemurahan-Nya kita boleh ada di hari ini. Di pagi ini kita merasakan betapa kasih Tuhan sungguh besar bagi setiap kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, dan kita begitu sangat-sangat beruntung punya Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita minta Tuhan tahirkan setiap hati, biar benih firman yang sebentar kita renungkan bersama ini memakan tempat menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Dan kebenaran ini menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa dan kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Bapa di surga. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Engkau membangunkan kami di pagi ini untuk menikmati karya-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, Engkau masih mempercayakan kasih-Mu bagi setiap kami. Anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Biarlah lewat kesempatan yang Engkau beri bagi setiap kami Tuhan, kami pakai kesempatan ini untuk menyenangkan hati-Mu. Karena tidak ada yang lebih indah di hidup ini Tuhan, selain mempersembahkan hidup kami kepadamu, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Di saat ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami. Tahirkan hati kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan di pagi ini, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi dia tak jatuh di tanah yang subur, sehingga benih firman ini Tuhan ditaburkan dalam setiap hati kami, dalam hidup kami, itu menghasilkan buah berlipat kali ganda, dan kehidupan kami Tuhan memancarkan terang kasih-Mu. Kami bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar dan merenungkan bersama sabda kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, Tuhan Engkau baik. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di pagi ini kita akan merenungkan bersama dan belajar bersama dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Di situ dengan judul firman Tuhan Hizkia Raja Yehuda. Saya beri tema di pagi ini dengan tema ketaatan Hizkia. Mari kita belajar bersama. Hizkia adalah Raja Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Meski terhitung masih sangat muda, Hizkia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ia taat melakukan kehendak Tuhan. Dia hidup benar seperti bapa leluhurnya, yaitu Daud. Ketaatan dan kesungguhan hati Hizkia kepada Tuhan ini sangat terlihat jelas ketika ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, sebagaimana setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka ketaatan dan kesungguhan seseorang kepada Tuhan pasti juga mendapatkan upah atau balasan. Mari kita lihat bersama saudara-saudaraku, karena ketaatan Hizkia ini, ia senantiasa disertai Tuhan kemanapun dia pergi. Meski begitu, bukan berarti perjalanan Hizkia bebas daripada masalah atau pencobaan. Dalam masa pemerintahan Hizkia, dia harus menghadapi ujian yang begitu berat. Suatu ketika, datanglah Sennacherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota yang berkubu dan berniat merebutnya. Kita lihat dalam 2 Tawari 32 ayatnya yang ke-1. Namun melalui peristiwa ini, Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ketika mereka berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada jalan mengikut Tuhan, dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa, apa saja yang mereka perbuat dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Inilah kunci kemenangan Hizkia. Mari kita lihat ada beberapa renungan yang dapat kita ambil dari kisah Hizkia ini. Yaitu yang pertama, Tuhan itu menghargai ketaatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku,
Ketika Hizkia dia sakit, dia menangis dan dia berdoa ketika mendengar pesan dari Yesaya bahwa ia akan mati. Tapi apa? Tuhan mendengarkan dia. Tuhan menghargai dia punya ketaatan. Tuhan malah memperpanjang umur Hizkia menjadi 15 tahun. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Hizkia dengan melakukan keajaiban. Tuhan membuat karya yang luar biasa dalam kehidupan Hizkia. Dan yang berikutnya, dari pelajaran Hizkia ini, dari kehidupan Hizkia, mari kita belajar untuk jangan kita terlena dengan pencapaian dunia. Hizkia membanggakan kekayaan dan pencapaiannya ketika bertemu dengan utusan Babilonia. Tetapi dia taat. Ketika dia taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan mendengar dia dan menuntun jalan-jalannya Hizkia. Tuhan itu menguji setiap kita lewat setiap persoalan yang kita hadapi. Begitupun yang kita belajar dari kehidupan Hizkia ini. Tuhan menguji Hizkia untuk apa? Untuk mengetahui isi hati Hizkia. Renungan kita hari ini, mari kita mau belajar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan adalah satu kata yang sangat mudah kita ucapkan, tapi terkadang sulit untuk kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seringkali kita tidak dapat hidup taat. Karena apa? Kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri. Medan peperangan kita ini sebenarnya kita pikiran. Dan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Karena itulah kita sebagai anak muda, anak Tuhan, orang percaya, mari kita harus memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh anak kecil, yaitu apa? Sikap yang polos. Sikap polos ini hanya tahu melakukan tanpa mempertimbangkan apa-apa. Inilah yang harusnya kita lakukan ketika kita mendengar firman Tuhan. Setiap hari kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, atau kita mendengarkan khotbah-khotbah, kita dikirimkan renungan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita dalam menjalani aktivitas kita di sepanjang hari. Tapi apakah kita selalu taat dan membaca renungan firman itu, atau kita hanya sekedar melihatnya, mendengar saja? Ketaatan ini bukan hanya pada hal yang besar saja, tapi kita mau belajar taat dari hal yang paling kecil dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita dapat melakukan ketaatan yang sempurna dan ketaatan yang tanpa henti. Ketaatan yang sempurna itu seperti apa? Ketaatan yang dipimpin oleh Roh Allah dan bukan hasil usaha manusia, usaha kita. Sebagaimana hidup, kita harus dalam kekudusan. Ketaatan yang tanpa henti ini, ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Ketaatan ini bisa kita lakukan ketika kita belajar taat kepada hal-hal yang kecil. Kita memerintah kepada ketaatan kepada hal-hal kecil sehingga Tuhan sanggup melepaskan dan memerintahkan hal-hal yang besar bagi setiap kita. Dia mempercayakan hal-hal yang besar bagi setiap kita. Oleh karena itu, untuk dapat hidup dalam ketaatan yang benar, kita tidak dapat berusaha sendiri. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dapat melakukan seluruh kehendak Tuhan tanpa memilah-milah. Kita juga harus melakukannya secara terus-menerus dan setiap hari. Dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga mengatakan begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ketaatan berbicara tentang harga yang harus kita bayar, sesuatu yang harus dikorbankan, penyangkalan diri, dan inilah yang biasanya dihindari oleh setiap orang percaya. Karena kebanyakan orang maunya tuh mengikut keinginannya sendiri, hidup sesuka hati, tidak mau diatur, dan biasanya melakukan karena keterpaksaan, karena takut disanksi, dihukum. Padahal ketaatan adalah hal yang mutlak, karena ketaatan merupakan tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh ketaatan kepada kita semua. Tuhan sangat menghargai mereka yang mendengar dan melakukan apa yang Dia katakan. Dengan melakukan apa yang Yesus perintahkan dan taat, sesungguhnya kita telah menjadi pengikut Kristus. Tuhan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, walau harus menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam kehidupan. Jika kita selalu berserah kepada Tuhan, maka Ia pasti akan memberikan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan.
Ketaatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan kunci kehidupan kita, hidup dalam kebenaran dan bukti kita mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kesimpulan dari firman Tuhan ini, mari kita hidup dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan firman-Nya kita belajar dari Raja Hizkia. Hari ini kita mau belajar taat dari perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Mari kita melakukannya dengan penuh ketaatan kepada Allah, agar seluruh rencana Allah bagi kita tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang kita ketahui ini menuntun jalan-jalan kita. Kita berjalan dalam terang kasih Kristus dan rema yang kuat kita dapat melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berjalan dalam ketaatan akan firman Tuhan, akan kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga kita beroleh keberuntungan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jadilah berkat, jadilah teladan bagi banyak orang, sehingga hidup kita dipermuliakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa untuk mensyukuri akan kasih setia Tuhan, untuk mensyukuri kebaikan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, dan ini menjadi kekuatan dan dapat memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau berbicara bagi kami di pagi ini Tuhan. Engkau Bapa, mau kami belajar dari Raja Hizkia yang hidup dengan ketaatan kepada Engkau Tuhan. Engkau berkata, jikalau barang siapa mengasihi Engkau dan menuruti segala perintah-perintah-Mu, maka Engkau akan mengasihi orang tersebut, mengasihi setiap orang yang melakukan perintah-Mu. Bapa, ajar kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu dari hari lepas hari. Biarlah kami mau belajar untuk taat dari perkara-perkara yang kecil yang Engkau percayakan bagi setiap kami untuk kami melakukannya. Kami mau Tuhan melakukannya dengan penuh ketaatan. Kami mau Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau Bapa senantiasa menyertai kami di dalam ketaatan kepada Engkau. Biarlah seluruh rencana-Mu Bapa tergenapi dalam setiap kehidupan kami, dalam kami hidup dalam ketaatan kepada Engkau. Ini kami Tuhan, kuduskan setiap kami. Biarlah ketaatan yang dimiliki oleh Hizkia itu juga menjadi bagian setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin tergenapi bagi setiap orang yang mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Ini kami Tuhan, benih firman-Mu ini Tuhan menuntun jalan-jalan setiap kami. Firman-Mu adalah terang bagi kaki kami dan pelita bagi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur dan kami bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup. Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan, menuntun kehidupan kami, dan kasih karunia-Mu dilimpahkan bagi setiap kami. Benih firman-Mu ini memerdekakan setiap kami dan menuntun jalan-jalan kehidupan kami menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.